Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 8 April 2025. Advokat dan konsultan hukum Haji Muhammad Subhan Palal dan rekan ini melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebelum saya bacakan surat keberatan Haji Muhammad Subhan Palal dan rekan secara lengkap, terlebih dahulu kita ketahui bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri itu sudah 3 kali diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Akan tetapi ketiga-tiganya ini ditolak karena memang tidak memenuhi prosedur dan syarat umum maupun syarat khusus, terutama dalam hal status dari Idrus bin Salim Al-Jufri yang masih WNA. Dan pada tanggal 18 Juli 2024 baru status WNI Idrus bin Salim Al-Jufri ini diberikan. Padahal Idrus bin Salim Al-Jufri ini tempatnya sudah di kuburan. Oleh karenanya Haji Muhammad Subhan Palal dan rekan ini melayangkan surat keberatan. Wisma Hukum Haji Muhammad Subhan Palal dan rekan advokat dan konsultan hukum Jakarta pada tanggal 8 April 2025, berarti hari ini, hari Selasa, kepada yang terhormat Kementerian Hukum Republik Indonesia, Ditjen AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia, di Jalan Cikini 1 nomor 3A RT 13 RW 3 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perihal upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dengan nomor AHU.4.10.01/300 tanggal 18 Juli 2024. Disampaikan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Haji Muhammad Subhan, SHMH, warga negara Indonesia, profesi advokat, beralamat di Jalan Asia Baru, Blok DD nomor 13 RT 03 RW 04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya disebut pemohon. Pemohon mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri nomor AHU.4.10.01/300 tanggal 18 Juli 2024 kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Cikini 1 nomor 3A RT 13 RW 5 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330. Selanjutnya disebut termohon. Dasar hukum permohonan bahwa permohonan dari pemohon ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77. Pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri baru diketahui oleh pemohon pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 melalui berita dari www.liputan6.com.
Dalam pokok permohonan 1, bahwa pemohon mendapatkan berita dari www.liputan6.com pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 bahwa termohon telah menetapkan dan atau mensahkan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai warga negara Indonesia dengan nomor AHU.4.10.01/300 tanggal 18 Juli 2024. Yang kedua, bahwa almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri lahir dan besar di negara Yaman, termasuk dalam kategori orang-orang dari bangsa lain menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 2. Semasa hidupnya 15 Maret 1892 sampai tanggal 22 Desember 1966 tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, dengan bukti yang bersangkutan selama hidup di Indonesia tidak pernah mengurus menjadi warga negara Indonesia. Ini masuk akal dan kemarin juga saya bahas, ya. Padahal salah satu syarat mendapatkan status WNI adalah yang bersangkutan ini mengajukan sendiri, ya. Dan bagaimana bisa ketika status dari Idrus bin Salim Al-Jufri ini sudah mati, kemudian WNI-nya ini muncul? Ya tidak mungkin, kecuali kalau dalam mimpi, ya. Yang ketiga, bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia syaratnya harus dengan permohonan. Syarat konstitutif yuridis harusnya bersumpah dan berjanji setia kepada negara Republik Indonesia. Ya, pemain-pemain Indonesia juga yang awalnya status WNA ini juga mengambil sumpah, kemudian setelah sumpah ya sah menjadi warga negara Indonesia, walaupun ada embel-embelnya naturalisasi, kan begitu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat memenuhi syarat konstitutif yuridis, maka secara hukum tidak dapat disahkan menjadi warga negara Indonesia. Karena tidak dapat melakukan permohonan, tidak dapat melakukan sumpah, dan tidak dapat mengucapkan janji setia kepada negara Republik Indonesia. Hal itu sudah pasti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, bahwa pemberian status kewarganegaraan kepada orang-orang dari bangsa lain yang telah meninggal dunia, di samping melanggar undang-undang, juga akan menjadi presiden buruk, karena akan banyak orang-orang dari bangsa lain yang sudah meninggal dunia diberikan status sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan sebagai warga negara Indonesia atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri nomor AU.AH.10.01/300 tanggal 18 Juli 2024 harus dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan oleh pemohon di atas, maka termohon harus memutuskan dan atau menetapkan bahwa AH.10.01/300 tanggal 18 Juli 2024 atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dinyatakan dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang keenam, bahwa dalam menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 77 ayat 4
yang dikutip sebagai berikut. Nomor 4, badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Yang ketujuh, bahwa apabila dalam waktu 10 hari kerja termohon tidak menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon, maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 77 ayat 5, keberatan dari pemohon dianggap dikabulkan. Demikian upaya administratif keberatan ini untuk memenuhi ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon menyampaikan ucapan terima kasih seiring salam dan doa dari pemohon Haji Muhammad Subhan SH.MH. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, memang ya sangat janggal sekali dan tidak masuk akal. Karena sekali lagi persyaratan mengajukan WNI adalah yang bersangkutan sendiri. Artinya apa? Artinya dalam mendapatkan WNI itu tidak sekedar hanya mengajukan saja, di samping yang bersangkutan ini mengajukan sendiri, di sana juga ada sumpahnya. Lah bagaimana mungkin orang yang mati ini bisa sumpah, kan gitu. Sehingga semuanya prosedur ini tidak dipenuhi, sehingga kalau tidak dipenuhi ya WNI-nya tidak sah dan harus dicabut sesuai keterangan dari advokat Haji Muhammad Subhan SH.MH. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.